Terima kasih tim ujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, siapa yang hari ini diberkati oleh pujian? Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih kembali tim ujian dan penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan luar biasa. So, Bapak Ibu, sore ini kita akan merangkum semua pelajaran dari tadi pagi sampai siang ini. Apa yang dimaksud dengan God present? Kurang S itu punya saya, gak apa-apa. Anggap aja ada S-nya di sebelahnya huruf D. Keburu-buru ya. God's present atau kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kehadiran Tuhan atau present of the God atau present of the Lord yang paling nyata dalam hidup kekristenan adalah ketika Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita. Kata Immanuel sendiri artinya adalah yang bersama-sama dengan kita adalah Allah, Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi itu merupakan sebuah konfirmasi yang paling luar biasa yang tidak bisa terbantahkan bahwa hadirat Tuhan itu nyata di dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu mesti tahu bahwa kehadiran Tuhan atau presence of the Lord atau yang namanya hadirat Tuhan itu tidak hanya dirasakan ketika kita berdoa. Yang paling penting saudara harus tahu sebuah prinsip penting bahwa ketika Tuhan lahir 2000 tahun yang lalu itu Tuhan sudah hadir di dalam hidup Bapak Ibu. Dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sudah fix, tetap. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini orang yang gak main-main. Sampean kalau duduk di tempat ini sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sampean bukan orang biasa. Bapak Ibu ini adalah orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Orang-orang pilihannya Tuhan. Supaya Tuhan itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan percaya Bapak Ibu nanti akan diajak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya bagi orang-orang pilihan ini, Tuhan memerlukan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dalam bentuk Roh Kudus yang ditanamkan dalam hidup Bapak Ibu. Setiap hari. Supaya Bapak Ibu mengalami Tuhan. Nah, kata yang luar biasa tentang kehadiran Tuhan itu kan kata Immanuel. Kita harus tahu. Ya sejarahnya kata Immanuel kenapa harus muncul. Itu merupakan cara kita untuk melihat konteksnya sebenarnya Immanuel itu seperti apa. Kenapa sampai Tuhan menyatakan Immanuel di dalam hidup kita. Next langsung aja. Gak usah terlalu lama. Di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima perhatikan baik-baik. Kata ini penting. Ayat firman Tuhan ini saya paling suka. Ini biasanya ayat ini dipakai untuk Natal. Tapi kali ini karena kita sudah Natal, selesai Natal. Tapi berita firman Tuhan tidak akan pernah aus gitu ya. Tidak akan pernah ketinggalan. Yesaya 9 ayat yang kelima berkata, sebab seorang anak telah lahir apa? Untuk kita, untuk Bapak Ibu. Untuk saya dan Bapak Ibu. Seorang putra telah diberikan apa? Untuk kita, ada dua kata untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kata untuk kita ini kenapa ditulis dua kali? Ini merupakan hal yang paling penting supaya Bapak Ibu memiliki keyakinan bahwa Allah Immanuel itu tidak untuk siapa-siapa tapi untuk Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ayat ini berasal dari Yesaya, dari kitab perjanjian lama. Pak Pastor, itu kan berarti untuk orang Israel. Betul, tapi Bapak Ibu mesti tahu bahwa kitab kita sampai sekarang itu tidak pernah dilepaskan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu artinya ide di dalam perjanjian lama itu menggenapi perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Mesias yang tersirat. Tapi di perjanjian baru adalah Mesias yang nyata hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ini adalah umat-umat perjanjian baru. Artinya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan. Nah cilakanya banyak orang Kristen menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu sama seperti orang Israel dulu. Orang Israel itu menganggap kehadiran Tuhan itu hanya kalau kelihatan oleh mata jasmani mereka atau bisa mereka rasakan. Bagi orang Israel memang demikian. Kenapa? Karena bangsa Israel dulunya adalah bangsa budak. Mereka tidak pernah belajar teologi, bahkan Alkitab belum diciptakan waktu itu. Belum tertulis lengkap seperti sekarang ini. Tapi Bapak Ibu berbeda. Bapak Ibu ini orang yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Nanti di bagian belakang, makanya jangan pulang dulu. Di bagian belakang akan saya jelaskan hal yang penting. Tentang keberadaan kekristenan kita, mengapa kita harus jadi orang Kristen dan apa tujuan Tuhan membuat kita menjadi orang percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ini menjadi orang percaya, maka hal yang paling penting yang harus Bapak ketahui, sekarang ini di dalam hidup kita, saudara tidak bekerja sendirian.
Tuhan memanggil Bapak Ibu menjadi orang Kristen bukan untuk menjadi orang yang kalah. Katakan amin. Tuhan membawa saudara menjadi orang yang menang. Kenapa? Karena Tuhan hendak membuat saudara menjadi pemenang. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara banyak nyumbang, bukan karena saudara orang kudus, atau mengerti semua istilah-istilah teologi, yang ngerti sistematika teologi, teori-teologi, bukan. Tuhan mengajak Bapak Ibu untuk menjadi pemenang karena Yesus dulu sudah menang. Istilahnya Yesus mau ngomong, coba lihat aku, matamu tertuju kepada aku. Artinya ketika Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami persoalan yang berat akhir-akhir ini, Tuhan menginginkan Bapak Ibu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, orang perjanjian baru, saya dan Bapak Ibu ini orang percaya ini, percayanya bukan karena kita melihat sesuatu baru percaya. Tetapi orang percaya itu, even dia tidak melihat, walaupun dia tidak melihat tetapi dia percaya, itu orang Kristen. Umat perjanjian baru. Jadi jangan letakkan iman kita, pengharapan kita hanya kepada sesuatu yang kelihatan. Kalau aku sakit belum disembuhkan, aku nggak mungkin percaya. Oh, itu iman anak-anak sekali Bapak Ibu. Orang Israel boleh kayak gitu, tapi Bapak Ibu kan bukan orang Israel. Coba lihat hidungnya, pesek kabeh awake dhewe. Nah, artinya saudara ini sekarang harus meletakkan iman di tempat yang benar. Percaya bahwa Tuhan nyata dalam hidup Bapak Ibu, walaupun Tuhan tidak kelihatan. Itu nilai iman saudara. Jadi ketika saudara berdoa, walaupun kelihatan gak getar-getar, kok aku gak pernah getar ya. Saudara bukan berarti Tuhan gak ada Bapak Ibu. Tuhan ada di sana. Makanya ketika kita berdoa gak usah nunggu getar-getar baru kita percaya bahwa Tuhan itu ada di sana. Tuhan sudah ada di sana. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya ketika kita kumpul di sini gak usah tanya, Tuhan ada di mana Pastor? Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam hidupnya Bapak Ibu. Bagi orang Israel, keberadaan Tuhan dibuktikan dengan adanya bait Allah. Tapi bagi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Hidup Bapak Ibu sendiri adalah bait Allah. Bait Roh Kudus, artinya Tuhan itu berdiam dalam hidup Bapak Ibu. Jadi ketika saudara berdoa, ketika saudara merenung firman Tuhan malam-malam, atau mungkin ketika saudara sedang healing, sedang jalan-jalan, Tuhan gak ditinggal di rumah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itulah, prinsip hidup di dalam kekristenan, kita nggak boleh takut. Kenapa kita menulis jangan takut, jangan khawatir. Why? Kenapa? Karena yang bersama-sama dengan Bapak Ibu itu adalah Allah yang luar biasa. Yang di sini dituliskan bahwa dia adalah, disebut orang dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Yang tertanam sekarang di dalam hidup Bapak Ibu itu gak main-main Bapak Ibu. Dia adalah penasihat ajaib. Oleh karena itu jangan cari nasihat di luar kekristenan. Saudara mesti banyak mendengarkan firman Tuhan. Saudara jangan bolosan ke gereja. Kalau saudara bisa datang ke gereja, datang. Gak usah online. Oh kan ada online-nya Pastor. Enggak. Saudara beda datang ke tempat ini. Makanya saudara usahakan bisa datang. Kenapa? Karena dia adalah penasihat ajaib. In the moment saudara punya masalah yang besar, punya masalah yang begitu rumit gak bisa diselesaikan, satu-satunya jalan adalah saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena dia adalah Immanuel. Next. Ini ada kata Immanuel yang luar biasa. Ini dari bahasa aslinya. Wahyu 7 ayat 14, nanti Bapak Ibu buka di rumah aja. Ini adalah ayat yang ada kata Immanuelnya. Ya. Immanuel. Yang bersama-sama dengan kita adalah El. Allah yang dahsyat. Allah yang disembah oleh orang Israel. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu sekarang ada di dalam kita. Nah Bapak Ibu, konteksnya kenapa keluar kata Immanuel itu saya ceritakan dikit ya. Waktu saya nggak panjang soalnya. Nah ketika itu bangsa Yehuda, ya Yehuda itu tempat kerajaan Yerusalem ada di sana. Itu dinamakan orang Yehuda. Dengan rajanya Ahaz, itu mereka sedang mau diserang oleh Israel sama kerajaan Aram. Dua negara ini sedang bersekutu karena Yehuda menolak diajak untuk bersekutu supaya mengalahkan kerajaan Asyur pada saat itu. Jadi akhirnya Raja Israel dan Raja Aram marah kepada Raja Yehuda, Ahaz. Mereka berniat mau menyerang dan mereka menyerang beneran. Di saat itu ketika Raja Ahaz diserang oleh orang Israel, 120.000 tentaranya yang gagah perkasa mati semuanya. Alkitab bahkan menulis ada banyak mama-mama, ibu-ibu yang nangis di tengah jalan. Ada banyak janda-janda yang nangis di tengah jalan karena suaminya gugur. Dalam medan pertempuran 120.000. Itu lebih banyak dari gereja kita. Lebih banyak kalau gereja kita mulai ibadah pagi sampai siang dikumpulkan gak sampai 120.000. Itu 120.000 panglima yang gagah perkasa mati semuanya.
Maka Ahaz ngeri pada saat itu. Wah, kerajaan Israel habis ini menghancurkan kita. Maka di tengah ketakutannya Raja Ahaz, Yesaya datang kepada Raja Ahaz. Dia ngomong kayak gini. Sekarang Ahaz, yang paling penting, yang pertama yang kamu lakukan, jangan takut. Karena Allah Elohim, Yahweh beserta dengan kita. Tinggal masalahnya kamu ngomong sama Yahweh, ngomong sama Tuhan kita. Ngomong sama Allah kita, Tuhan aku perlu pertolonganmu. Gak usah khawatir, nanti kamu pasti dikasih kemenangan. Nah sayangnya di titik itu, si Ahaz gak mau dengerin. Kenapa? Karena dia melihat dengan matanya betapa luar biasanya kerajaan Israel. Betapa luar biasanya kerajaan Aram ketika mereka bersekutu, mereka menghancurkan Yerusalem. Mereka mulai menghancurkan kerajaan Yehuda. Itu gentar banget akhirnya Ahaz. Nah masalahnya Bapak Ibu, respon Ahaz ini di luar dugaan. Alkitab menulis itu juga di luar dugaan. Justru Raja Ahaz ini minta bantuan kepada Raja Asyur pada saat itu. Dia minta, Pak tolong kita Pak. Pak Raja Asyur tolong kita. Bapak Ibu mesti tahu kerajaan Asyur itu adalah kerajaan kafir. Disebut Alkitab sebuah kerajaan orang tidak bersunat. Mereka punya dewa-dewa Baal, mereka punya dewa-dewa Molok, mereka punya dewa Aserah pada saat itu. Si Ahaz malah minta tolong Asyur. Ngomongnya kayak gini nih, ngomongnya Ahaz. Asyur, aku siap menjadi hambamu. Aku siap mengabdi kepada engkau, aku ini hambamu. Tapi tolong bantu aku nyerang Aram sama Israel. Maka Raja Asyur pada saat itu mengiyakan. Dan hal yang luar biasa adalah ketika itu digambarkan oleh Alkitab. Raja Ahaz membawa semua perbendaharaannya bait Allah untuk diberikan kepada Asyur. Sebagai cara untuk membuat Raja Asyur percaya bahwa sekarang yang menjadi master, yang menjadi majikannya Ahaz itu bukan lagi Yahweh, tapi Raja Asyur. Ketika itu Raja Asyur mengiyakan dan akhirnya Raja Asyur mengerahkan seluruh tentaranya. Dan benar, kerajaan Aram dan Israel dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Seneng dong Ahaz? Ya, seneng, kelihatannya menang dia. Tapi sebenarnya itu adalah awal dari kehancuran Israel, Bapak Ibu. Awal kehancuran dari kerajaan Yehuda atau Yerusalem. Di mana akhirnya Israel sebagai bangsa sudah dihapus dari peta sebenarnya. Namanya sudah tidak ada. Kalau Alkitab berkata namanya sudah dihapuskan, artinya itu sudah hancur-hancuran. Israel sendiri sebagai sebuah bangsa sudah dikalahkan Persia. Sekarang tinggal akhirnya kerajaan Yehuda dikalahkan juga sama Asyur. Jadi Israel sebagai sebuah negara habis sudah. Kenapa? Karena keteledoran dari Ahaz. Karena salah perhitungan dari Ahaz. Sehingga akhirnya Israel hancur gak karu-karuan. Dan kita melihat, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Sadrak Mesak Abednego itu adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh Ahaz. Di mana Sadrak Mesak Abednego pada akhirnya menjadi tawanan. Dibawa ke negara Babel, Babilonia. Dikalahkan. Dan itu untuk sampai kembali kepada sebuah bangsa ketika zaman Tuhan Yesus, waduh berat banget. Nanti satu saat Bapak Ibu masih belajar sejarah. Nanti Pastor Ishak yang akan banyak menjelaskan mengenai sejarah intertestamental. Pastor Vivi, minta tolong nanti dijelaskan kepada jemaat. Karena banyak hamba Tuhan yang banyak gak tahu Bapak Ibu tentang posisi kerajaan Israel ketika mereka mau hancur ya, ketika zamannya Daniel sampai zaman Tuhan Yesus. Masih banyak yang belum bisa menjelaskan. Kalau Alkitab Bapak Ibu masih punya Alkitab buku. Di Alkitab itu biasanya ada ruangan kosong. Nah itu biasanya sama orang-orang Kristen yang suka main cap-cup bunga kuncup. Kalau dia mau buka firman Tuhan cuman buka gitu aja. Ketika sampai di tengah-tengahnya perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kertas kosong, mereka bilang Tuhan tidak berfirman. Padahal itu bukan Tuhan tidak berfirman Bapak Ibu. Itu ada sejarahnya di situ. Satu saat kita mesti belajar, asik banget itu. Nah singkat cerita, bangsa Israel kemudian menjadi bangsa yang jadi jajahannya kerajaan Asyur, Persia. Dan sampai pada akhirnya hancur-hancuran gak karu-karuan. Kenapa? Karena kesalahan Raja Ahaz. Seharusnya keturunan Daud, Raja Ahaz juga termasuk keturunan Daud. Tidak boleh mengambil nasihat, tidak boleh mendengarkan nasihat dari orang yang belum bersunat. Harusnya gak boleh. Gak boleh mendengarkan suara dari dunia ini. Tetapi Raja Ahaz lebih mendengar suara orang-orang dunia ini, sudah minta bantuan Asyur aja menang pasti. Memang kelihatannya secara fisik menang, tapi masalahnya Bapak Ibu,
Akibat yang terjadi itu yang tidak diperuntukkan oleh Ahaz. Pada saat kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur, yang terjadi di bait Allah yang merupakan tempat kudus itu, berdiri mezbah persembahan untuk dewa Baal. Dan pada saat itu Raja Ahaz justru terkagum-kagum dengan tempat mezbah persembahan dewa Baal, sampai dia memerintahkan kepada orang-orang di kerajaan Yehuda, bikin seperti ini yang banyak. Karena bagus, ya bikin bagi setiap tempat di Israel, di kerajaan Yehuda, di Yerusalem, ada mezbah persembahan untuk dewa Baal. Itu kekejian. Dia sedang kompromi dengan hal yang luar biasa, yang kesalahan yang luar biasa. Dan puncaknya adalah ketika Raja Ahaz harus mempersembahkan anaknya sendiri untuk diberikan kepada dewa Molok, dewa Baal, dan dibakar habis. Tangisan anak-anak kecil tidak dia perhitungkan. Yang paling penting dia makmur. Yang paling penting Israel pada saat itu sudah aman dari serangan, kerajaan Yehuda sudah aman dari serangan kerajaan Israel dan Aram. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Maka di peristiwa itulah Yesaya mengatakan kepada Ahaz, ketika Raja Ahaz sedang masih dalam kebimbangan, ketika mau mendengar kabar bahwa dia akan diserang oleh Raja Aram dan Raja Israel, Ahaz mengingatkan, Tuhan nanti pasti akan membela kita. Tapi Ahaz nggak percaya. Sampai akhirnya muncul perkataan Immanuel, yang bersama-sama dengan kita itu adalah Allah Rajaku. Nggak usah khawatir, tapi dia takut dan gentar. Dalam keadaan takut dan gentar itulah dia mencoba sesuatu yang benar-benar salah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketakutan, kekhawatiran kita terhadap masalah-masalah dalam hidup Bapak Ibu menjadi jalan masuk, bisa menjadi jalan masuk supaya hidup kita hancur-hancuran. Makanya kenapa orang takut dan gentar itu di Alkitab itu dianggap salah. Karena ketika orang sedang ketakutan, ketika orang sedang khawatir dengan masalah mereka, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Allah itu sedang bersama-sama dengan mereka. Hadirat Allah, presence of God sedang menaungi mereka. Mereka tidak sadar. Jadi ketika mereka takut, ketika mereka gentar, mereka sedang meremehkan kehadiran Allah. Mereka sedang meremehkan the presence of God. Bapak Ibu perlu tahu bahwa setiap masalah dalam hidup Bapak Ibu sebagai orang-orang pilihan Tuhan tidak dipakai Tuhan untuk menghancurkan Bapak Ibu. Masalah itu justru Tuhan pakai untuk membuat Bapak Ibu berjalan dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara nggak usah khawatir ketika saudara punya masalah, nggak punya duit, jangan nangis. Nggak punya duit jangan cari kredivo, jangan cari pinjol. Itu kan kalau dunia seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu bukan. Karena Tuhan sebenarnya ketika saudara nggak punya apa-apa, Tuhan sedang ngajari Bapak Ibu untuk berharap hanya pada Tuhan. Karena Tuhan kita itu sebenarnya adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Sang Immanuel yang sekarang ada di dalam hidupnya Bapak Ibu. Walaupun kita kayak nggak merasa apa-apa loh, katanya Tuhan tolong. Kok sih tetap diparani debt collector? Bukan berarti kalau debt collector datang Tuhan tidak tolong. Tuhan kasih pelajaran saudara supaya saudara menyelesaikan dengan penuh kemenangan. Gimana caranya Pak kalau debt collector dihadapi? Ya nggak apa-apa. Kalau saudara siap ngadepi, kalau enggak pakai cara-cara yang legal. Gitu loh Bapak Ibu kira-kira. Artinya seperti ini. Jangan pernah dengarkan kata-kata, masukan-masukan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kenapa? Hidup kekristenan itu enggak boleh lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus saudara pakai sebagai cara untuk saudara melangkah. Karena firman Tuhan itu harus menjadi rema buat Bapak Ibu semuanya. Apa sih menjadi rema? Harus menjadi firman yang hidup. Bukan hanya dipakai untuk membuat kita pinter, hanya kita dengar enak aja. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu menuntun Bapak Ibu. Dan bukan hanya firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan pakai untuk memimpin Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu berjalan terus semakin lama semakin berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ini sebenarnya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika sampai kita nanti menutup mata, ketika saudara sekarang ini masih bernafas, sampai nanti saudara menutup mata, sejatinya Tuhan sedang dandani Bapak Ibu. Tuhan sedang membuat Bapak Ibu benar-benar memiliki kualitas hidup seorang umat perjanjian baru. Atau yang Alkitab sebutkan sebagai anak-anak Allah. Tuhan sedang menjadikan Bapak Ibu memiliki karakter Allah, memiliki karakter Bapa di surga.
That's why kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan cuma sebutan, bukan cuma status, tetapi keberadaan Bapak Ibu. Aslinya Bapak Ibu, memiliki cara berpikir, memiliki hati seperti Bapa kita di sorga. Tuhan menginginkan saudara seperti itu. Masalahnya, kita ini sekarang di dunia itu waktu lahir sampai sekarang, sudah terlalu banyak kebanyakan kemasukan filosofi dunia. Itulah sebabnya Tuhan sedang mendidik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memiliki filosofi kerajaan Allah. Kekristenan itu, Kristen itu bukan saudara cuma dipindahkan dari neraka ke sorga. Enggak, kekristenan itu dengar baik-baik. Saudara menarik sorga di dalam hidup Bapak Ibu setiap hari. Artinya sorga itu bukan tempat. Sorga itu adalah sebuah culture, sebuah budaya kerajaan Allah. Dan itu harus ditemukan dalam hidup Bapak Ibu sebagai orang pilihan. Sehingga ketika orang yang terdekat dengan Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak, teman-teman di kantor Bapak Ibu, atau teman-teman di sekolah, di kampus, kita semuanya, ketika kita berlaku, ketika kita bertindak, ngomong, ketika kita bersikap, mereka tahu bahwa yang ada di dalam hidup kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang ngomong kayak gini loh, orang kalau baiknya seperti ini, gak mungkin Tuhannya salah. Maka dari hidup Bapak Ibu, mereka bisa tertarik untuk ikut Tuhan. Itu namanya kesaksian hidup. Kesaksian hidup Bapak Ibu, kesaksian itu selain kesaksian saudara ngomong tentang kebenaran, dari hidup saudara yang berkata lebih keras daripada cuman omongan. Makanya kesaksian Bapak Ibu mesti benar. Kalau orang Kristen gampang kepahitan, gampang sakit hati, ya, kemudian suka ngajak orang ribut, di jalan disalib orang aja mau ribut, ngamuk. Saudara tidak akan pernah memiliki karakter Allah yang tinggal dalam hidup Bapak Ibu. Next, langsung aja. Nah ini yang mau saya jelaskan Bapak Ibu, lebih panjang. Jadi gini, ketika Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan di dalam proyek keselamatannya Tuhan, penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya Bapak Ibu bukan hanya diperdamaikan saja dengan Tuhan, ini diperdamaikan dengan Tuhan, kita bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, hal yang paling mengerikan dalam hidup, itu bukan kematian, bukan jadi miskin, bukan kena kanker, bukan. Bagi orang percaya, hal yang paling mengerikan adalah ketika dia terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Dia nggak punya pengharapan. Itu yang disebut sebagai kematian yang kekal. Jadi kalau orang tidak pernah mengenal Yesus, dia tidak pernah diperdamaikan Tuhan. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat mengerikan. Artinya dia nggak punya masa depan lagi. Makanya kenapa orang harus kenal Yesus itu? Karena dengan kenal Yesus itu, hidupnya diperdamaikan lagi dengan Allah. Kita dibenarkan lagi dengan Allah. Masalahnya Bapak Ibu, kebanyakan ya, ini kebanyakan, untungnya saudara berada di gereja yang benar. Oh semua gereja sama aja Pak, enggak sama. Tidak semua mengajarkan ke sono, kebanyakan ngajarin ini aja. Kita ditebus, kita dibenarkan, kita dikuduskan, udah ngelutek gini. Padahal sebenarnya yang paling penting atau porsi terbesar di dalam Alkitab kita adalah respon kita setelah kita menerima pembenaran. Setelah kita dikuduskan itu respon kita apa? Kita bukan cuma diam rajin ke gereja. Makanya kebanyakan orang menganggap bahwa tujuan utama kita jadi orang percaya supaya kita melayani Tuhan. Dengar baik-baik. Pelayanan kita, khotbah, mimpin pujian, main musik, itu sarana. Sarana buat apa? Untuk mendidik saudara supaya kita bertumbuh. Gitu. Duit saudara adalah sarana. Keluarga saudara adalah sarana. Jangan jadikan sarana itu sebagai tujuan. Kalau sarana itu menjadi tujuan, maka saudara akan ribut di sini ketika tidak sesuai dengan hati nurani. Ketika saudara direndahkan, ketika saudara tidak dihormati, saudara gampang sakit hati. Karena yang menjadi sarana itu jadi tujuan saudara. Makanya sekarang saudara harus tempatkan uang, keluarga, dan pelayanan di tempat yang benar. Itu hanya sarana supaya saudara bisa semakin bertumbuh. Itu yang disebut sebagai mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, inti sari di dalam kekristenan ketika saudara diselamatkan, kita itu masih sama dengan dunia ini. Makanya Tuhan hendak membuat saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Tuhan Yesus Kristus. The mindsetnya itu menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Why? Karena saudara mau dibawa ke sini. Orang Kristen banyak yang nggak tahu, dipikir jadi orang Kristen nanti kita bisa
Di dunia ini bisa diberkati, duitnya banyak, rumahnya di mana-mana. Bukan itu Bapak Ibu kekristenan. Kekristenan itu Tuhan memilih saudara karena Tuhan percaya bahwa saudara bisa diajak memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Atau yang dinamakan kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup Bapak Ibu. Makanya kenapa jadi orang Kristen? Jangan gampang nangis ketika punya masalah. Jangan gampang putus asa ketika saudara direndahkan. Ketahuilah bahwa masalah dan apapun yang sedang saudara alami, itu cara Tuhan untuk membuat saudara bertumbuh, untuk membuat saudara memiliki proses. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, banyak orang nggak tahu. Banyak orang gampang kepahitan. Walaupun Kristen segampang sakit hati, gak gerejo-gerejoan. Hanya karena tersinggung dengan gembala, dia bisa pindah gereja loh. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tersinggung dengan orang di gereja, justru Bapak Ibu harus stay. Harus tinggal. Kenapa? Loh Pak, males Pak aku ketemu mbak wong iku. Justru Bapak Ibu sedang diajar untuk belajar mengampuni seseorang. Makanya di gereja itu tidak semuanya orang menyenangkan, betul kan? Ada orang aneh-aneh di sana. Ono sing mangkelno, ono sing sombong. Ada nggak orang di gereja ini sing mangkelno? Ono Pak. Tapi orangnya sore ini datang. Kira-kira, nggak usah disebutkan ya. Datang atau enggak nggak penting. Tapi yang paling penting saudara tahu, ketika saudara bermasalah dengan seseorang di gereja, itu saudara berada di tempat yang benar. Kenapa? Tuhan sedang mengajarkan saudara supaya saudara mendidik saudara, supaya saudara memiliki pikiran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat saudara menjadi seorang anak menggunakan kata huyos, saya pernah ngajari di sini. Nah ini yang paling penting yang sedang Tuhan tanamkan dalam hidup Bapak Ibu. Kekristenan itu cuma ini Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan masalah berkat. Kekristenan itu bukan masalah duit. Kekristenan itu bukan habis sakit sembuh, bukan. Tetapi cara Tuhan untuk membentuk mindset Bapak Ibu, membuat saudara bertumbuh. Memiliki proses keselamatan yang benar ini yang penting. Karena ini prosesnya yang lama. Yang harus Bapak Ibu jalani sampai saudara menutup mata nanti. Proses ini gak akan berhenti. Itulah sebabnya makanya kenapa kita selalu ada masalah di pekerjaan, ada masalah, kok masalah tok sih, gak mari-mari. Iya memang, karena saudara tidak didewasakan sama Tuhan. Makanya kalau saudara punya masalah, selesaikan dengan firman Tuhan. Jangan dengerin cara dunia menyelesaikan. Walaupun cara dunia tidak populer. Walaupun orang menganggap saudara kayak orang bodoh gitu. Antara orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang meresponi Tuhan dengan orang yang bodoh kayaknya tipis banget. Iya memang. Karena cara Tuhan tidak sama dengan dunia. Orang dunia akan menganggap saudara aneh. Menganggap saudara orang yang kalah. Menganggap saudara orang yang bodoh pasti. Iya, sama seperti Tuhan Yesus. Dia gak salah, dia disalib. Apalagi ada peristiwa. Saya ingatkan sekali lagi ya, ada peristiwa di mana Tuhan Yesus ketika disalib dihina sama orang. Dia adalah anak Allah yang luar biasa, dia disalib. Ada seorang prajurit Romawi. Dengan meletenya. You know what is the meaning of melete? Melete metesek ini. Ya kayaknya kayak gitu, irungnya ngangkat. Ya di gereja ada, biasanya ada. Di gereja saya aja ada kok Bapak. Orang yang hidungnya terangkat sombong. Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, buktikan dirimu, turun. Baru kami percaya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira Yesus bisa turun gak? Oh bisa banget, gampang banget. Gampang kalau cuma turun. Tapi pertanyaan saya yang kedua, Yesus turun gak? Enggak. Kira-kira nek sing dadi Yesus itu sampean atau saya? Modon gak? Modon pasti. Iyalah. Saya adalah anak Allah, dihina kayak gitu. Sama prajurit lagi. Prajurit Romawi pangkat gak sepiro gaya. Kan gitu kalau kita itu. Kita merasa kalau dihina sama orang kan kita merasa jadi orang yang menang. Kan iku sopo? Kamu berapa lama di gereja ini? Suwi-suwian ambek aku yo kalah. Duitmu piro? Gaya. Kita merasa seperti itu. Jadi kita merasa punya kans untuk membalas seseorang. Karena kita merasa powerful. Untungnya itu adalah Yesus bukan kita. Kalau mungkin itu saya atau saudara, mungkin wong sing metesek mau digoleki sampai ketemu. Setelah ketemu saudara tempeling sampai melungker wongi. Kuat. Lambene pindah mengguri. Dengan begitu saudara bisa pengumuman. Nih dengar orang yang melawan saya, lambene saiki pindah guri. Kalau ada yang melakukan seperti itu lagi awas ya. Tak buat lambene pindah dhuwur. Pani. Orang gemeter, iya Pak, maaf. Itu merupakan kesenangan kita. Kalau orang minta maaf sampai gemeter-gemeter itu kita merasa puas.
Kemudian kita naik ke salib lagi. Iku naik yang Yesus sampean apa aku? Ambek guyu-guyu. Ho 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 ho. Aja ana sing wani ngomong aneh-aneh meneh ya. Ngerti? Orang lain gemetar. Tapi itu Yesus nggak kayak gitu loh Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan? Dia bilang sama Bapak, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah standar itu yang mesti saudara kejar. Jangan merasa sok-sokan saudara punya duit. Saudara paling berkuasa. Saudara orang lama senior. Jangan merasa sok-sokan. Karena sebenarnya di saat peristiwa apapun terjadi yang merendahkan saudara, saudara diajar untuk belajar mengampuni. Yes. Kehadiran Tuhan tidak dilupakan dalam bentuk hal yang sama dengan orang Israel buat saudara. Saudara harus tahu bahwa ketika saudara harus mengampuni seseorang kelihatan kayak orang kalah kan. Kelihatan kayak orang bodoh kan. Tapi di mata Tuhan, saudara sudah menang. Saudara sudah mengalami kemenangan. Karena setelah itu Tuhan akan kasih masalah lagi yang mungkin sama atau jauh lebih besar dari itu. Supaya saudara juga belajar ngampuni lagi. Untuk apa itu? Bukan untuk supaya saudara kuat, enggak. Supaya saudara bisa mengangkat saudaramu yang punya masalah yang sama. Karena sampai nanti Tuhan sedang membuat saudara menjadi ahli waris kerajaan ini. Masalahnya banyak orang Kristen enggak tahu ini. Taunya jadi wong Kristen ini yang penting diberkati. Makanya gereja yang aneh-aneh itu malah rame saiki. Sing isine berkat itu rame. Padahal pengajarannya itu meleset dari Tuhan. Nah, saudara mesti belajar setia di tempat ini ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, untuk hal itu, untuk keserupaan dengan dunia, Tuhan melakukan didikan secara luar biasa melalui Roh Kudus. Saudara dididik, dikasih tahu, diluruskan oleh Roh Kudus. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Karena kalau orang dididik itu, ya menerima didikan itu, artinya orang itu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu gunanya buat Bapak Ibu, bukan untuk pinter-pinteran bahasa roh, bukan. Wih, bahasa roh canggih rek. Laba, 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 laba. Laba itu berarti untung. Daripada bahasa rohku kok aneh ya. Kere, kere, kere. Wih, bahasa roh canggih. Bukan itu Bapak Ibu, Roh Kudus bukan kayak gitu. Roh Kudus itu ditanamkan dalam hidup Bapak Ibu. Supaya gunanya adalah menuntun Bapak Ibu semakin lama semakin mengerti kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Kan lagunya itu lagu itu diambil dari Yohanes. Dari kitab Yohanes. Jadi Roh Kudus fungsi pentingnya dalam hidup Bapak Ibu adalah menuntun Bapak Ibu supaya semakin lama semakin ada di dalam kebenaran. Kebenaran itu kayak apa sih? Kebenaran beda sama kebaikan. Kalau agama-agama yang lain cuman menuntun orang supaya jadi orang baik. Saudara bisa tanya, kalau saudara punya teman dengan agama yang lain jadi orang baik itu top enggak? Top bagi agama yang lain. Tapi bagi kekristenan, menjadi orang baik itu cuman level awal dulu. Karena buat saudara tidak cukup Tuhan menjadikan saudara menjadi orang baik saja. Tuhan menginginkan saudara menjadi orang yang baik, berkenan kepada Allah, dan sampai titik atas adalah sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang ngomong gak mungkin Pak orang bisa sempurna. Saudara berarti sedang meremehkan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri menuntun saudara, mendidik saudara, memimpin saudara, supaya saudara semakin lama memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ada orang bilang gak bisa? Bisa banget. Kalau orang mengatakan ada hamba Tuhan mengatakan tidak mungkin orang bisa sempurna seperti Yesus. Dia sedang menyangkal Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan pada saat berkata di Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna. Seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu perintah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mesti sampai sempurna. Sampai menjadi ahli waris kerajaan itu saudara disempurnakan. Nah masalahnya untuk membuat saudara sempurna gak gampang. Karena selera daging kita ini lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang luar. Itulah sebabnya makanya ketika tangi turu, sing dibuka ojo medsos dhisik, ojo TikTok dhisik, scroll TikTok kae. Golek opo sih sajane sampean? Golek obat jamur ngono ta. Saudara, ketika saudara bangun pagi yang saudara temukan lebih dulu harus firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan akan membekali saudara di hari itu. Menjalani waktu-waktu Roh Kudus memimpin saudara ke dalam segala kebenaran.
Di gereja ini ada renungan harian. Ya. Jadi warta jemaat itu ada renungan hariannya saudara baca. Jadi warta jemaat aja digawe bungkus kacang. Apa meneh digawe keset nang mobil, waduh, banjir rek digawe keset. Waduh. Prihatin ya kalau itu memang. Jadi renungan harian saudara baca, saudara renungkan. Kalau saudara tidak menerima renungan harian, saudara bisa baca firman Tuhan. Artinya, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini, sebenarnya hendak menuntun saudara supaya saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak penting yang menyampaikan itu lucu, gak lucu, menarik atau nggak menarik, nggak penting. Yang paling penting firman Tuhannya harus membuat saudara berubah. Karena perubahan itu diawali dengan bersedianya saudara menerima pimpinan, menerima didikan oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah bukti yang paling jelas yang menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Gak perlu sampai getar-getar. Gak perlu sampai koyo hamba-hamba Tuhan Afrika itu. Roboh, wah geblak. Mari ngono sampai munggah ngene dindingnya gereja. Sampai muter gini. Gak perlu sampai seperti itu saudara. Buat saudara, orang-orang perjanjian baru, saudara harus percaya tanpa melihat. Jadi ketika sekarang ini saudara punya masalah, dan saudara berdoa masalahnya kayaknya biasa-biasa saja, gak ada perubahan. Dengar baik-baik. Masalah itu akan berubah kalau saudara berubah lebih dulu. Makanya doa, ya berdoa itu adalah cara Tuhan untuk merubah saudara. Bukan merubah masalah, masalahnya mah tetap. Saudara yang diubah lebih dulu. Makanya saudara mesti rajin berdoa. Sebentar lagi mau ada doa pagi, doa malam mau digalakkan lagi nanti bulan Februari, saudara ikut. Ojo nek acara kebaktian ibadahnya penuh, KKR ibadahnya penuh, nek acara doa kari wong papat sing teko. Nanti Pastor Vivi akhirnya ada konsumsi baru ono tambahan, tapi ya loro padha ae. Enggak terlalu banyak berpengaruh. Acara doa penting untuk membuat saudara apa? Membuat saudara itu diubah oleh Tuhan. Doa itu mengubah saudara. Makanya pagi-pagi yang perlu saudara lakukan bikin mesbah keluarga. Saudara berdoa lebih dulu. Karena doa hari itu mengubah saudara. Kalau saudara sudah diubah sama Tuhan, situasi berubah. Situasi pasti berubah. Karena saudara sudah diubah. Cara pandang saudara sudah diubah. Jangan seperti Raja Ahaz. Ketika dia mengalami ketakutan, yang dia cari justru orang luar yang tidak kenal Tuhan. Cara saudara menyelesaikan masalah ini penting. Selesaikan masalah dengan respon firman Tuhan yang benar. Walaupun kelihatannya kalah, tapi saudara sedang dibawa semakin bertumbuh seperti ini. Sampai nanti kita menutup mata sekalipun. Bagi orang percaya, dia nggak takut mati. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Tuhan bersama-sama dengan dia. Karena apa? Kematian orang percaya adalah berpulangnya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan siapnya orang-orang yang dipilih ini untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini Tuhan lakukan di dalam setiap musim hidup saudara. Mau saudara pas diberkati, duitnya banyak, saudara tidak menjadi sombong. Saudara tahu bahwa berkat itu Tuhan pakai untuk membela nama Tuhan. Ojo digawe tuku mobil anyar untuk pamer nang ngene gereja apa meneh digawe kawin maneh. Saudara diberkati Tuhan untuk membela nama Tuhan. Jadi makanya jangan pelit sama gereja. Jangan pelit sama pelayanan. Tuhan memberkati saudara supaya saudara dukung pelayanan. Ketika saudara mengalami masalah pun, mengalami masalah apapun yang kelihatannya kalah. Dengar baik-baik, Tuhan sedang membawa kebaikan dalam hidup saudara. Why? Paling tidak, Tuhan ngajari sesuatu lewat masalah itu. Tuhan ngajari supaya sukacita kita tidak ditentukan oleh peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nek duwe-duwe akeh sukacita, senyum, mesem. Nek pas gak duwe-duwe, waduh rupane gak enak. Mlebu gereja disopo shalom, shalom. Tidak ditentukan oleh masalah yang ada dalam hidup saudara. Saudara merasa sukacita karena Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu. Karena Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu. Karena kalau kita salah langkah, saudara, kalau saudara mengambil keputusan untuk ambil bagian sama seperti dunia menyelesaikan masalah. Dengar baik-baik. Itu adalah awal dari kehancuran kerajaan Yehuda. Hal yang sama terjadi kepada orang-orang percaya. Ketika dia tahu bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan dia,
dia selesaikan masalahnya dengan cara dunia. Yang sama dengan orang dunia menyelesaikan. Saudara sama saja seperti sedang meremehkan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Makanya hadirat Tuhan itu diremehkan sama orang Kristen pertama kali ketika orang itu ketakutan seperti Raja Ahaz. Apa yang dilihat oleh matanya itu kayaknya ngeri ya. Yehuda mulai dihancurkan, maka dia berusaha mencari penyelesaian dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, seberapapun dalam masalahmu sekarang, seberapapun sulit hidupmu sekarang, Tuhan sebenarnya sedang membawa Bapak Ibu ke dalam perjalanan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tidak boleh takut, nggak boleh gentar. Why? Karena yang bersama-sama dengan Bapak Ibu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dia Raja Damai. Tampuk pemerintahan ada di atas baunya. Yang bersama-sama sampean ini luar biasa. Itu yang membedakan antara orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen. Antara orang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus. Kalau agama yang lain, ya dia akan berusaha memuji-muji Allahnya. Melakukan ritual agama, seremonial agama supaya Allahnya tidak menghukum mereka. Tapi dalam kekristenan enggak. Saudara tidak ada ritual agama. Yang Tuhan ingin lakukan supaya saudara, karakter saudara semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu isi kekristenan Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, mau nggak saudara dididik oleh Tuhan? Loh, nanti kalau aku cuma ngurusi karakter dengan Kristus terus aku mangan opo Pak? Jangan sego, jangan khawatir. Saudara enggak usah khawatir dengan berkat, saudara-saudara pasti diberkati luar biasa. Karena orang benar tidak pernah ditinggalkan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh Tuhan. Semakin lama, semakin dia ikut Tuhan, ya terang itu akan muncul seperti rembang tengah hari. Artinya Bapak Ibu, kekristenan Bapak Ibu sekarang ini udah berapa tahun? Pertanyaannya, bagian mana dari hidup Bapak Ibu yang semakin lama sekarang ini semakin serupa dengan Kristus? Nek gak ono blas, saudara ngaku anak Allah, itu koyok nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, aku dari Tuhan ini ngomong, kamu anak sopo, embuh gitu. Saudara sekarang sedang dididik untuk menjadi anak Allah. Makanya bersediakan hati saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Even Roh Kudus itu memimpin saudara ke jalan yang tidak saudara sukai. Gak enak Tuhan, ngampuni gak enak, sabar itu gak enak. Ya Tuhan pasti tahu, tapi Tuhan Yesus sudah pernah melakukannya dan dia menang. Yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin saudara lakukan sekarang itu, saudara percaya kepada dia. Walaupun saudara belum melihat sesuatu. Itu iman kekristenan letaknya di situ Bapak Ibu. Kualitas dari kekristenan letaknya di situ. Kualitas kekristenan saudara tidak terletak dari rajin atau tidaknya saudara ke gereja. Atau saudara ambil pelayanan atau tidak, bukan. Tetapi kualitas hidup kekristenan adalah, apakah saudara bersedia dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Kalau saudara menyediakan diri saudara, sebenarnya saudara sedang berada di dalam perjalanan kehidupan kekristenan yang benar. Walaupun dunia melihat kalah, tapi Tuhan sebenarnya membawa kemenangan buat hidup saudara. Walaupun orang lain menganggap kayak kita bodoh, tapi sebenarnya bagi firman Tuhan, bagi Tuhan, saudara sedang dibawa untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena Yesus pun juga dianggap bodoh, bahkan Yesus juga dianggap gila oleh dunia. Tapi bagi dia nggak penting kata-kata dunia, gak penting masukan dunia. Yang paling penting apa kata firman Tuhan terhadap dia. Nah orang yang disertai Tuhan, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, tahu persis bahwa Tuhan sedang membawa hidupnya semakin lama, semakin serupa dengan Kristus seperti ini. Saya undang pemain musik yuk, maju ke depan. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu. Setelah saudara keluar dari tempat ini, saudara akan menghadapi masalah yang sama. Tapi sekarang saudara melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau saudara dulu melihatnya seolah-olah saudara sendiri yang ngatasi masalah ini. Tapi sekarang saya mau kasih tahu. In the moment you go home, ketika saudara pulang saat ini dari tempat ini, saudara harus tahu bahwa yang bersama-sama dengan saudara adalah Allah yang luar biasa. Walaupun dari dunia, dari kacamata dunia saudara kelihatan kalah, dengar baik-baik. Engkau enggak kalah, karena engkau sedang melibatkan Tuhan dalam hidupmu, di segala musim hidup.
Pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu. Maukah saudara sekarang ini dipimpin oleh Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus artinya lebih banyak mendengarkan suara-suara Tuhan yang ada dalam hidup saudara, walaupun kelihatannya suara Tuhan itu kayaknya gak masuk akal. Tapi saudara belajar menjalaninya dengan benar. Sampai saudara bisa nyanyi seperti ini. Musim akan selalu berganti. Katakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama. Katakan kepada Tuhan dengan iman. Ku tetap percaya. Orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Arahkan wajah kita kepada Tuhan, katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia gak pernah tinggalin kita semuanya. Katakan, menjagaku. Come on. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Setiap lagu yang dinyanyikan di gereja ini adalah bukti kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kita semuanya. Maka ketika nyanyi lagu ini jangan dengan harapan yang kosong. Saya mau kasih tahu Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam hidup Bapak Ibu. Nyanyikan lagu ini seperti Tuhan persis ada di depanmu. Dia nyata sekali dalam hidup Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Come on, say to the Lord. Tak akan berubah sampai selamanya. Come on. Ku tetap percaya. Walaupun kami gak melihat, kami percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Hadirnya nyata Bapak Ibu dalam hidup kita karena kasih. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dengar, sehelai rambut saudara gak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengendaki. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, glory to the Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Bapak Ibu, bolehkah saya minta waktu sebentar aja buat Bapak Ibu di tempat ini semua tutup mata kecuali kamera. Kamera nggak mungkin ditutup. Yes. Karena saya mau mendoakan Bapak Ibu yang hari ini bersedia, berkomitmen di hidupnya. Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang memiliki kerinduan untuk bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, saudara boleh taruh tangan di dada. Saya mau mendoakan dari tempat ini. Ada puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Saudara, orang yang naruh tangan di dada bukan orang yang berdosa, tapi orang yang bersedia menyediakan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba-Mu kami berdoa dengan otoritas yang daripada-Mu. Jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka, supaya mereka keluar dari tempat ini. Mereka benar-benar menyediakan hidupnya, dipimpin oleh-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini banyak berontak, banyak justru mendengarkan kata-kata kami sendiri atau orang lain yang tidak mengenal Engkau. Hari ini kami bertobat Tuhan. Kami menyediakan diri kami untuk dipimpin oleh Engkau. Engkau menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan sedang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka. Baik, Bapak Ibu bisa taruh tangan kembali. Tuhan selalu menolong. Mari bangkit berdiri sama-sama, yuk, lebih luar biasa kita datang pada Tuhan. Selalu menjaga. Yang perlu pertolongan Tuhan, angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa izin. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan lagu ini dengan setengah suara, tapi hati saudara teriak sama Tuhan. Katakan, Tuhan selalu. Gak usah keras-keras Bapak Ibu. Yang paling penting hati saudara kedengaran nama Tuhan. Selalu. Orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan mulai taruh pengharapan kepada Tuhan kita. Dan yakini bahwa Tuhan nyata dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita. Karena Dia Immanuel yang menyertai saudara. Izinmu Tuhan selalu, Tuhan selalu. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Pak, air mata itu indah buat Tuhan. Biarkan aja ngalir untuk Tuhan. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Angkat wajah kita ke arah Tuhan dengan penuh kemenangan. Katakan, Tuhan selalu. Orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan, teriak kita pada Tuhan sampai Tuhan mendengar doa dari hati saudara. Menjagaku sehelai di rambutku. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Come on, say, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkan
terakhir, yang paling indah kepada Tuhan katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Berapa lama Bapak Ibu? Seumur hidup. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah yang hadir dalam hidup kita. Teman, thank you Lord. Immanuel, Kau bersama-sama dengan kami. Haleluya. Tuhan, sekarang kami bukan lagi orang yang kalah, tapi kami orang yang menang bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami bukan hanya orang yang menang, tapi yang lebih dari pemenang Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Yang bersama-sama dengan kami adalah Allah yang luar biasa. Tuhan, mari pimpin hidup kami setiap saat Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kami. Ketika kami berada di atas maupun di bawah. Pimpin kami. Supaya kami memiliki karakter yang semakin lama semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin Tuhan bahwa kami tidak mungkin dipermalukan di dunia ini. Kami adalah orang-orang yang membawa kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kami pun yakin bahwa kami akan selalu melewati kemuliaan demi kemuliaan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya kami semuanya benar-benar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus karakter kami Tuhan. Kami yakin bahwa hidup kami sore ini sudah diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin.